warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Enok pada hari Kamis tanggal 6 bulan Mei tahun 2021. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Masih semangat? Masih? Hebat, soalnya puasanya sebentar lagi nih anak-anak. Minggu depan udah mau lebaran ya. Nah anak-anak, seperti biasa kita mulai kegiatan hari Kamis dalam pesantren kilat Ramadan. Oke, kita mulai dengan baca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Yuk tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho bertuhan kepada Allah, Islam menjadi agamaku, dan Muhammad menjadi nabi dan rasulnya. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah kemampuan untuk memahaminya. Amin. Nah anak-anak, tadi kita udah berdoa. Nah sekarang kita akan mulai saja ke kegiatan pembelajaran Ramadan. Oke. Nah anak-anak, tak terasa ya puasa hari ini udah masuk ke hari ke-24 nih anak-anak. Sebentar lagi kita mau lebaran, tinggal 6 hari lagi nih puasanya. Nah anak-anak, biasanya kalau sebelum hari lebaran itu kita suka mengirim kartu ucapan Selamat Idul Fitri nih, biasanya sehari sebelumnya. Nah anak-anak, hari ini kita mau membuat kartu ucapan Idul Fitri untuk dikasihkan biasanya ke saudara atau ke teman ya, teman yang rumahnya jauh ataupun yang dekat, bisa nih anak-anak nanti kasih kartu ucapannya. Nah anak-anak, sekarang kita buat aja yuk kartu ucapan Idul Fitri. Yuk kita mulai aja. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kartu ucapan untuk Idul Fitri ya. Nah, anak-anak, kita siapkan di sini ada kertas putihnya sama Ibu udah dikasih dan kertas warna ya. Nah, kertas warnanya nanti mau dibuat gambar masjid. Nah, di sini Ibu udah siapkan gambar masjidnya. Nanti anak-anak boleh dibuat gambar masjidnya sama mamahnya ya, dan nanti sama anak-anak digunting. Nah gambar masjidnya kita akan tempel di kertas. Nah kita lem dulu gambar masjidnya ya. Nah lemnya sedikit saja, jangan lupa kertas yang putihnya itu dilipat dua dulu ya, supaya nanti ada lipatannya. Nah ini udah dilem, kita tempel ya di pas garis lipatan yang tengahnya ya. Nah ini kita tempel gambar masjidnya. Nah sudah ditempel, sekarang di bawahnya kita akan tempel tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nanti anak-anak buat juga ya tulisannya seperti ini. Lalu tempel di bawahnya ya. Nah ini belakangnya kita lem.
Lemnya tidak usah banyak-banyak ya, cukup pinggirnya aja yang dilem. Nah, ini sudah dilem, sekarang kita tempel di bagian bawahnya. Tempelnya yang rapi ya, yang bagus. Nah, sudah ada gambar masjid dan kartu ucapannya. Nah, ini bagian luarnya kita gambar, kita hias supaya bagus ya. Nah, nanti anak-anak gambar dulu menggunakan pensil. Nah, kalau sudah baru ditebalkan dengan spidol. Di sini ada gambar ketupat dan gambar bulan sabit dan bintang-bintang ya. Kita tebalkan dulu. Anak-anak udah selesai ditebalkan, sekarang kita akan warnai ya gambarnya supaya bagus. Anak-anak, ini sudah selesai gambarnya. Tuh, ada ketupat dan bulan sabit. Kemudian dalamnya masjid dan ucapannya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam amplop yang waktu itu sudah dibuat ya bersama Bu Titin. Nah, ini amplop untuk kartu ucapannya. Nah, ini kartunya kita masukkan ke dalam amplop. Tuh, sudah di depannya ditulis ya di sini kartunya untuk siapa. Misalkan untuk temanku, siapa tulis namanya, atau untuk saudara, untuk kakek, untuk nenek, boleh ya. Sudah deh. Anak-anak, tadi kita sudah membuat kartu ucapan lebaran ya. Nah, anak-anak nanti tinggal kirimkan saja nih, mau ke saudara, mau ke nenek, mau ke kakek, atau mau ke teman, mau dikasihin kartunya. Boleh ya. Nah, anak-anak, berikutnya Ibu mau bercerita tentang malam takbiran ya. Nah, seperti apa malam takbiran itu? Nah, berikut ini. Malam takbiran adalah malam di mana seluruh alam semesta akan terdengar Allahu Akbar karena seluruh pelosok bumi mengumandangkan takbir. Sungguh malam yang sangat istimewa. Malam takbiran hanya dapat dirayakan sekali dalam setahun, yaitu di penghujung bulan suci Ramadan. Malam takbiran juga pertanda telah berakhirnya ibadah puasa dan telah tiba hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Dalam merayakan malam tersebut ada begitu banyak macam cara yang dilakukan. Mulai dari takbir keliling, yaitu pawai mengelilingi penjuru kota menggunakan kendaraan mobil ataupun motor sambil mengumandangkan takbir. Takbir berjamaah di setiap masjid-masjid. Malam ini biasa juga ditandai dengan ramainya terdengar suara gemuruh berbagai jenis petasan, meriam bambu, dan lain-lain, serta seluruh kota akan diterangi oleh cahaya ledakan petasan ataupun meriam bambu yang menyinari indahnya langit ketika malam itu tiba. Biasanya di mana-mana di masjid manapun akan mengumandangkan takbir semalam suntuk hingga hari raya Idul Fitri nantinya. Ini memang dimaksudkan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Rasanya akan hampa bila lebaran tidak mendengar takbir berkumandang dari masjid-masjid di dekat tempat tinggal kita. Amalan di malam takbiran memiliki banyak keutamaan yang istimewa. Pada malam yang istimewa ini bisa mendapatkan berkah pengampunan dosa dan terkabulnya doa.
penjelasan tentang malam takbiran ya. Jadi malam takbiran itu biasanya dilaksanakan malam sebelum besoknya sholat Idul Fitri atau Lebaran ya. Nah, anak-anak biasanya di mana-mana itu dikumandangkan takbir ya. Nah, anak-anak, kalau pengalaman ibu di malam takbiran itu biasanya ibu di rumah ya, nggak ke masjid, karena yang ke masjid itu biasanya bapak-bapak atau anak-anak laki-laki yang takbiran di masjid itu. Nah, kalau ibu-ibu biasanya di rumah untuk menyiapkan keperluan yang akan digunakan besok dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Biasanya menyiapkan baju yang mau dipakai atau peralatan sholat ya udah disiapkan. Jadi pas pagi-pagi itu nggak sibuk mencari baju atau peralatan sholat yang mau dipakai, karena harus pagi-pagi ya pergi ke lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, juga merapihkan rumah ya, menyiapkan makanannya yang mau disiapkan untuk besok ya. Soalnya biasanya kalau pas hari raya Idul Fitri atau Lebaran itu banyak banyak tamu yang datang ke rumah, ada saudara atau tetangga terdekat itu datang ke rumah untuk bersilaturahmi, saling memaafkan ya. Anak-anak setelah sholat Idul Fitri itu kan biasanya pada datang ke rumah ya untuk bersalaman, saling memaafkan. Tapi karena sekarang itu sedang situasinya masih ada corona ya, harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, dengan bersalamannya tidak bersentuhan tangan ya, tidak berkerumun dengan banyak orang. Jangan lupa anak-anak memakai masker dan rajin cuci tangan juga ya, pakai sabun. Nah, begitu cerita malam takbiran pengalaman ibu ya. Nah, nanti anak-anak ceritakan juga bagaimana pengalaman malam takbiran anak-anak. Biasanya seperti apa? Anak kegiatan Ramadan Oke hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah membuat kartu ucapan Idul Fitri, kemudian bercerita tentang malam takbiran. Nah, anak-anak, berikutnya ada hafalan surat Al-Fil ya. Anak-anak, bagaimana, sudah hafal? Nah, kita hafalkan lagi ya surat Al-Filnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, sudah selesai untuk kegiatan Pesantren Kilat Ramadan Oke hari Kamis ini ya. Nah, anak-anak, sekian dulu dari ibu ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya setelah Lebaran ya. Nah, anak-anak, kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, ketemu lagi dengan ibu di pertemuan berikutnya setelah Lebaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.